Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Apakah benar yang dikatakan oleh Agustan tadi? Selama masih ada amanat agung di dalam Biblos dan kekristenan tidak dihapus dari muka bumi, terorisme itu akan terus ada. Karena ajaran di dalam Biblos adalah ajaran iblis laknatullah. Apakah betul yang dikatakan oleh Agustan tadi? Mari kita bongkar dan kita jawab tuduhan dari Agustan tadi bersama-sama. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Shalom dan salam sejahtera teman-teman. Sebelum saya menjawab tuduhan dari Agustan terkait kekristenan dan juga amanat agung yang disampaikan oleh Agustan, saya mau berpesan juga kepada Bapak Mahfud MD dengan satu pertanyaan. Apa reaksi Bapak ketika melihat video dari Ustadz Agustan ini yang sangat jelas-jelas lebih dahsyat penistaannya seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim hanya meminta 300 ayat Al-Quran dihapus. Lalu Bapak merespon secara langsung dengan menyuruh Kapolri menangkap Saifuddin Ibrahim. Sedangkan Agustan yang jelas-jelas lebih dahsyat penistaannya itu, Bapak tidak ada respon sama sekali. Bapak malah diam. Jadi kami tunggu ya Bapak respon dari Bapak Mahfud MD terkait unggahan video yang diunggah oleh Agustan seperti video singkat saya tadi. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menjawab Agustan, dan masalah hukum menghukum saya kembalikan buat Bapak Mahfud MD yang akan merespon dan menindaklanjuti hukum kepada Agustan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu apakah tuduhan Agustan itu punya bukti? Saya mau tunggu bukti dari Agustan. Ya, sebentar kita tunggu bukti tuduhan dari Agustan, saya akan menjawab terlebih dahulu buat Agustan dan teman-teman yang muslim. Iya, amanat agung yang dimaksud oleh Agustan itu terdapat di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil pertama dalam keempat Injil ya, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Judul dari pembacaan Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 yaitu diberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dari judul ini saja kita bisa tahu bahwa amanat agung Yesus Kristus kepada kami orang Kristen yaitu bukan menjadi seorang teroris, tetapi menjadi seorang pekabar Injil. Jelas, perintahnya jelas. Perintahnya yaitu perintah untuk memberitakan Injil, bukan perintah untuk menjadi teroris. Jelas, buat Agustan dan teman-teman muslim, para pengikut Agustan. Jelas ya? Jadi perintah Yesus atau amanat agung Yesus ini bukan menjadi seorang teroris, tetapi menjadi seorang pemberita Injil. Ayat ke-16 dari Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di ayat 17 berkata, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang di sini adalah, saya bisa katakan, umat muslim dan juga Agustan. Karena umat muslimlah umat yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus, dan diantaranya adalah Agustan, salah seorang dari umat muslim itu. Mereka ini bisa tergolong dalam orang-orang yang ragu-ragu.
ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, dengar baik-baik buat Agustan dan teman-teman muslim. Ayat 18 dari Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku. Ku di sini siapa? Yesus itu sendiri yang mengatakan. Kuasa di surga yang seharusnya hanya dipegang oleh Allah itu, Yesus mengatakan bahwa kuasa itu sudah ada padaku dan telah kupegang. Bahkan kuasa di bumi pun yang harusnya dikuasai oleh Allah sendiri itu dikuasai juga oleh Yesus. Lalu siapakah Yesus itu? Jelas ya, lewat pertanyaan saya ini. Lalu siapakah Yesus itu? Sehingga kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya. Teman-teman yang muslim nanti akan jawab, dan juga Agustan akan menjawab pertanyaan saya ini. Lanjut ke ayat ke-19. Karena itu, ingat, ini amanat agung Yesus Kristus yang dimaksud oleh Agustan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah amanat agung Yesus Kristus kepada kami orang Kristen. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini tidak ada perintah Yesus Kristus pergi dan jadilah teroris dan bantailah semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada sama sekali. Yang ada Yesus mengajarkan kebaikan. Yesus bilang pergi dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Lalu Injil itu apa? Injil itu kabar baik, Evangelion, yang artinya kabar baik. Yesus tidak suruh murid-muridnya pergi sebarkan kabar tidak baik atau menjadi seorang teroris. Tapi Yesus menyuruh, memerintah, memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah agung Yesus Kristus buat saya dan teman-teman Kristen seluruh dunia. Segala bangsa itu siapa? Termasuk Agustan. Kewajiban kami sebagai orang Kristen yaitu memberitakan Injil kepada Agustan dan teman-teman muslim yang lain. Karena di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Kuasa di surga, kuasa di bumi telah dipegang oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi di sini jelas buat Agustan dan teman-teman yang muslim. Perintah agung yang dimaksudkan oleh Agustan yaitu perintah ini. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Bukan perintah untuk memberitakan terorisme. Tidak ada sama sekali. Lalu, apa imbalan buat kami yang memberitakan Injil itu? Imbalannya adalah penyertaan Yesus Kristus sepanjang zaman sampai pada akhir zaman. Itulah imbalan buat kami orang-orang Kristen ketika kami telah memberitakan Injil. Dan sebagai imbalan yang Yesus berikan, yaitu Yesus memberikan penyertaan kepada kami, yaitu pada ayat yang ke-20 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku, Yesus, menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Agustan, kalau bicara barang harus punya bukti. Jangan cuma hanya berkoar-koar, cari-cari pendukung atau cari-cari simpatisan dari teman-temanmu yang muslim. Ingat, apa yang kau tuai hari ini akan kau tabur di kemudian hari. Saya berdoa dan saya pastikan Agustan,
kau akan dipermalukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami orang Kristen. Sekali lagi, saya pastikan, Agustan, kamu akan dipermalukan oleh Yesus Kristus. Karena kau mengatakan bahwa ajaran Yesus Kristus adalah ajaran iblis. Saya mau bilang sekali lagi buat Agustan, sesungguhnya kamu telah mendapat upahmu. Karena kami orang Kristen tidak diajar untuk menghakimi. Kami hanya diajarkan untuk mengasihi. Masalah penghakiman itu adalah hukum atau itulah aturannya Tuhan dan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menghakimimu. Tuhan siapa? Sudah pasti Tuhan Yesus yang akan menghakimimu pelan-pelan. Ingat buat Agustan. Jadi buat teman-teman yang Muslim, lebih baik kalian mendalami Al-Quran kalian dengan baik, belajar dengan baik, dan dalamilah ilmu Al-Quran kalian.